البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih yang ringkas yang khusus untuk para wanita mukminah dan juga muslimah. Pembahasan terakhir adalah pembahasan seputar keadaan seorang wanita di dalam menikahkan wanita tersebut. Yang pertama, imma dia itu belum dewasa tapi masih gadis, atau dia udah dewasa dan gadis, atau dia janda. Semua rinciannya sudah kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan berikutnya di halaman 95. Kata beliau, isyraratul wali fi tazwidil mar'ah. Syaratnya wali untuk menikahkan seorang wanita. Karena pernikahan tanpa wali enggak sah ya. Jadi kalau nikah itu sudah wali. Yang harus terpenuhi dalam pernikahan itu ijab qabul, wali, mahar, saksi. Saksi itu sebagai penyempurna, wali itu harus, mahar harus, ijab qabul harus. Jadi wali itu harus dari keluarganya. Dan pendapat yang kuat, wali itu dari pihak keluarga bapak. Jadi kalau seandainya keluarga bapak nggak ada sama sekali, pamannya, kakeknya, dia nggak punya adik laki-laki, nggak punya saudara laki-laki, adanya dari jalur ibu, itu nggak bisa. Pakai wali hakim. Wali hakim kalau zaman sekarang pihak KUA. Faham ya? Kalau seandainya pihak dari keluarga bapak tadi ada tapi nggak bisa, dia mewakilkan ke orang lain boleh. Namanya taukil. Faham ya? Mewakilkan kepada keluarga jalur ibu misalkan, nggak masalah. Tapi pada asalnya yang namanya wali itu harus dari pihak bapak. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian mahar harus. Pernikahan tanpa mahar tidak dibenarkan oleh syariat. Paham ya? Kemudian ijab qabul, na'am. Ijab itu yang menyampaikan adalah wali, qabul itu tanda terima. Berarti calon suami. Bisa dipahami? Saksi tidak harus dari keluarganya, ingat-ingat. Saksi tidak harus dari keluarganya. Bisa orang lain. Selama dia amanah, bisa dipercaya, bisa. Kalau saksi loh ya. Bedakan dengan wali. Kalau wali, pada asalnya harus dari pihak keluarganya. Mafhum? Kita lihat dulu. Kata beliau, laisa ma'na i'ta'il mar'ah haqqa ikhtiyariz zauj al-munasib laha. Bukan maknanya memberikan kepada wanita hak memilih suami yang cocok sesuai dengannya, bukan itu. Itlaqul 'anan laha fi an tatazawwaj man sya'at. Jadi membiarkan pandangannya, yaitu perempuan tersebut nikah sesuka dia, walau kana fi dzalika darar, walaupun ada bahaya ala aqaribiha wa usratiha, bahaya kepada keluarganya atau kepada kerabatnya, bukan itu maknanya. Wa innama hiya marbutatun biwaliyin yashraf ala ikhtiyariha. Tapi semuanya terikat dengan wali yang mengawasi apa? Mengawasi pilihan wanita tersebut. Jadi wanita memang mau atau tidak kembali ke wanita ya pada asalnya ya. Cuman untuk milih sesuka dia itu tidak bisa. Pastikan wali bisa memilih yang terbaik. Bisa dipahami ya. Kecuali pilihan wanita itu sudah baik, sudah bagus. Secara barakallahu fiik, mungkin secara sifat. Orang tua hanya mencarikan yang sifatnya seperti yang dia inginkan. Paham Al-Quran, paham sunnah, paham agama yang benar. Seperti itu. Kita lihat. Maknanya adalah wa innama hiya marbudatun biwaliyin yashraf ala ikhtiyariha. Hanya saja dia itu terikat dengan wali yang mengawasi pilihan dia, wa yurshiduha, dan mengarahkan dia fi amriha, pada urusannya. Mengenai mahar, barakallahu fiik, itu bukan hak orang tuanya yang menentukan, tapi kembali kepada akhwatnya atau perempuannya.
Jadi jangan sampai orang tuanya ikut campur dalam masalah mahar. Dia hanya menanyakan apa maharnya. Kalau ternyata perempuan tadi kebingungan, bolehlah orang tua bantu memberikan arahan. Tapi pada asalnya mahar itu bukan untuk orang tuanya ya. Bukan untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya hanya mengarahkan kalau putrinya kebingungan. Tapi kalau putrinya mengatakan sudah terserah, sudah aman. Terserah itu dalam artian nanti kembalikan kepada pihak calon suami, ya mungkin dia mikirkan yang layak apa gitu. Paham ya? Jadi mahar yang paling bagus yang paling mudahnya, bukan yang paling mahalnya. Kita kalau lihat para sahabat dahulu bagaimana? Ya memang berat memang, tapi itulah syariat. Jadi jangan sampai mempersulit mahar. Jadi mahar yang paling bagus, yang paling mudahnya. Paham ya? Ibaratnya yang paling mudah bagi laki-laki itu mengeluarkan mahar. Jangan dipersulit. Karena itu nanti kebaikan kedua belah pihak. Suami pun bahagia, istri pun bahagia. Karena tidak terlalu sulit maharnya. Karena kadang-kala kendala pernikahan tertunda itu gara-gara ngumpulkan mahar. Itu ada juga terjadi. Sudah disepakati, nazar, melihat, cocok, kemudian menentukan hari pernikahannya, tapi maharnya belum ada. Itu kadang-kala kendala situ. Tapi kalau dipermudah, insya Allah cepat prosesnya. Bisa dipahami ya? Kemudian mahar, barakallahu fiik. Di dalam agama Islam ini yang paling bagus adalah Islam itu sendiri. Seperti maharnya Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Waktu itu ketika menikahi barakallahu fiik Ummu Sulaim. Paham ya? Menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu anha, maharnya Islam. Ummu Sulaim itu adalah barakallahu fiik ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Paham ya? Jadi Abu Talhah waktu itu melamar dengan mengatakan kemudian Ummu Sulaim mengatakan orang sepertimu itu kalau melamar tidak layak atau tidak pantas ditolak. Tapi satu permintaannya, masuk Islam. Akhirnya masuklah Islam Abu Talhah tadi itu. Nah, itulah maharnya untuk menikahi Ummu Sulaim. Nah, para ulama menyebutkan mahar yang paling bagus dalam Islam, Islam itu sendiri. Orang kafir masuk Islam, namun Islamnya sebagai maharnya, boleh. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa illa mahar itu yang paling minimalnya, yang paling murahnya. Dalam artian yang paling mudahnya. Karena sebutkan dalam hadis itu bahwasannya apa? Iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun ibaratnya apa? Cincin terbuat dari besi. Maksudnya semurah apapun mahar terus ada gitu loh dalam pernikahan. Jangan sampai enggak ada. Paham ya? Mau hafalan Al-Qur'an, mau kitab, mau uang tunai, mau emas silahkan. Jadi sepakati. Paham ya? Jadi untuk masalah mahar dikembalikan ke wanitanya. Orang tuanya cukup nanya kepada perempuan tadi, putrinya, kalau kebingungan mungkin orang tua bisa ngarahkan. Tapi pada asalnya perempuan itulah yang jawab, maharnya ini. Paham ya? Dan yang paling bagusnya ingat, yang paling mudah untuk bisa ditunaikan oleh calon suami. Mafhum? Nah, ini penting sekali karena di beberapa tempat bukan hanya di Indonesia saja. Di Yaman sana pun itu kalau paham syariat, yang sudah paham syariat pun kadang-kala itu maharnya mahal gitu loh. Paham ya? Kalau di Yaman sana nggak usah nanya sudah. Kalau di Yaman sana itu paling murahnya untuk menikahi seorang perempuan itu maharnya 40 juta. Masya Allah, itu paling murahnya itu. Nah, nanti belum acara pernikahannya. Nah, belum acara-acara yang lainnya. Itu paling makanya kalau istilahnya orang ajam seperti kita ini di sana ya paling-paling kalau mau nikah pulang. Kalau nggak punya uang, pulang ke Indonesia. Tapi Indonesia ini pun mungkin daerah Sulawesi sana pun itu paling kata ikhwah yang di sana itu 10 juta itu untuk maharnya. Belum acara pernikahan lain lagi ya. Nah, ternyata barakallahu secara syariat itu sebenarnya melanggar syariat. Memahalkan mahar itu melanggar syariat pada asalnya. Memahalkan mahar. Mafhum? Semakin mudah, semakin seorang lelaki atau calon suami itu menunaikan maharnya semakin mudah, semakin bagus. Karena intinya apa? Agar segera terwujudkan dan halal gitu loh. Jadi pahami ya? Karena setelah ijab qabul itu halal sudah. Suami istri sah itu. Tapi kalau baru nazar awal, baru lihat wajahnya sama-sama cocok, itu belum statusnya suami istri. Makanya kekeliruan sebagian orang itu keliru juga ya. Sudah nazar, cocok, siap, hari hanya ditentukan, sudah mulai ngobrol, chattingan, SMS, video call dan semisalnya, jangan. Itu belum istrinya, belum suaminya. Baru calon istri, calon suami. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kapan sah menjadi suami istri ijab qabul. Paham ya? Nah, jadi ijab qabul itu ucapan seorang wali, ijab qabul itu ucapan seorang calon suami.
Paham ya? Wali mengatakan angkahtuka bibnati fulanah bintu fulan bimahr wahid kilogram min dzahab misalkan. Itu contoh ya, contoh. Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kilogram emas. 1 kilogram emas itu contoh aja, contoh. Kemudian nanti pihak laki-laki mengatakan qabiltu zawajaha wa nikaha bimahrin madkur nakdan. Aku terima pernikahannya. Nah, barakallahu fiik, fulanah bintu fulan dengan si fulan dengan mahar yang disebutkan secara kontan. Udah selesai sah. Boleh enggak mahar itu dikredit? Boleh. Dikredit itu maksudnya dicicil. Ya, dibayar separuh di awal, yang sisanya nanti. Boleh. Paham ya? Namanya bukan nakdan tapi taksidan nanti. Intinya mahar ada. Mafhum, makanya daripada repot-repot ya kan, daripada harus kredit, harus memberatkan, cari mahar yang paling mudah. Itu secara syariat. Kita lihat aja. Kata beliau, wa tawalla aqdu tazwijiha fala nam ta'qid li nafsiha. Maka wali tersebut tujuannya dia sebagai apa? Wali yang memang ditugaskan untuk melaksanakan transaksi pernikahannya, bukan dia menikahkan diri sendiri. Jadi nggak boleh perempuan datang langsung menikahkan diri sendiri. Nikahkan diri sendiri maksudnya itu tanpa wali, nggak boleh. Paham ya? Naam. Fa in aqadat li nafsiha fa'aqduha batil. Kalau seandainya perempuan tersebut melakukan akad nikah sendirian tanpa wali, maka akadnya batil. Akadnya batil otomatis nggak sah gitu ya. 5 fis sunan. Dikarenakan sebagaimana yang tercantum dalam sunan min hadits Aisyah radhiyallahu anha, ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Perempuan mana saja dia menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya, kalaupun diizinkan walinya pun harus ada wali pengganti gitu istilahnya. Paham ya? Maksudnya perwakilan, bukan sendirian. Mafhum? Maka kalau dia menikahkan diri sendiri tanpa wali, nikahnya batil. Paham ya? Fungsinya wali tadi itu untuk mengawasi, memilihkan yang terbaik, mengarahkan. Bisa dipahami ya, wali nikah tadi. Al-hadis, ini hadisnya panjang. Itu sambungannya. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Wa fi sunan al-arba'. Sunan al-arba' itu Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. La nikaha illa biwali. Ini pendek, simpel, padat, ini barometernya. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali. Wali itu yang laki-laki atau perempuan yang perempuan. Kalau yang laki-laki enggak harus pakai wali. Paham ya? Saksi. Cukup. Paham ya? Jadi kalau laki-laki beda, kalau perempuan harus ada walinya. Paham ya? Wali nikah perempuan. Dalal hadisan wa ma ja'a bi ma'nahu ma annahu la yasihhan nikah illa biwali. Dua hadis ini menunjukkan dan apa yang datang dengan semakna keduanya bahwasanya tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Li'anna al-asla fi nafyi as-sihah, dikarenakan hukum asal peniadaan itu meniadakan kesahihan. Wa qala Tirmidzi al-amal 'alaihi 'inda ahli ilm. Dan inilah yang diamalkan menurut ahli ilm, di sisi ahli ilm minhum Umar wa Ali wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhum. Di antara mereka Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhum. Wa hakadha ruwiya an fuqaha tabi'in annahum qalu la nikaha illa biwali. Dan demikian juga diriwayatkan dari ahlu fikihnya para tabi'in, para fuqahanya tabi'in, bahwasanya apa, mereka mengatakan tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wa huwa qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini pendapatnya Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Lihatlah dalam kitab Al-Mughni. Mafhum? Kesimpulannya pernikahan harus ada wali. Wali itu yang paling dekat bapaknya. Kalau bapaknya enggak ada, kakeknya. Kalau kakek nggak ada, pamannya. Dari jalur bapak loh ya, dari saudara bapak ini semuanya, ingat aja. Pamannya nggak ada, misalkan dia punya saudara atau punya anak laki-laki, bisa. Nggak ada sama sekali dari jalur bapak tadi, nggak ada sama sekali. Anak juga nggak punya, misalkan anak laki-laki, nggak ada juga kakak atau saudara laki-laki, nggak ada misalkan. Barakallahu fiik, bukan dari pihak ibu, tapi pakai wali hakim. Wali hakim kalau zaman sekarang ya pihak KUA dikondisikan. Tapi kalau ada perwakilan dari pihak wali laki-laki tadi itu ternyata dari pihak apa? Jalur bapak tadi ternyata ada walinya cuman nggak bisa hadir. Dia mewakilkan boleh. Jadi pahami ya, namanya taukil, perwakilan. Kemudian bagaimana hukumnya pernikahan kemudian memukul rebana?
Zaman dahulu ada. Jadi kalau pernikahan itu rebana dipukul tapi tanpa musik. Antum tahu rebana? Rebana yang biasa itu yang kayak apa namanya? Yang ada kulit apa dibikin dari kulit sapi itu. Iya, tapi ini rebananya rebana yang tidak ada lonceng-loncengnya itu loh. Hanya rebana yang biasa. Itu pun nabuhnya nabuh sekedar tabuhan yang sifatnya tidak untuk musik. Sebutkan nanti. Kemudian dilantunkan qasidah bukan dangdutan. Itu yang diperbolehkan. Qasidah itu semacam pantun-pantun. Pantun-pantun motivasi, pernikahan, bagaimana. Dan ini sering kita dengar di Arab sana ya. Maksudnya orang Arab sampai saat ini pun masih, dan itu pun perempuan, khusus perempuan, laki-laki nggak ikut. Kalau laki-laki paling mereka merayakan dengan namanya zawamil. Zawamil itu semacam baca pantun atau qasidah itu. Paham ya? Bukan nasyid loh ya, bukan nasyid, bukan nyanyian, bukan dangdutan, jangan sampai dipahami seperti itu. Nanti Syekh Shalih Fauzan jelaskan nanti. Hanya rebana dipukul, kemudian biasanya, afan ya, ana nyontohkan dikit aja, biasanya mereka nanti mengeluarkan suara perempuan bukan suara nyanyian. Paling suara afan ya. Gitu biasanya, seperti itu. Nah, itu ma'ruf ya, masyhur ya. Mukul-mukul mulut itu keluar suaranya kan. Gitu seperti itu biasanya. Itu yang masyhur ma'ruf sana. Kalaupun mengeluarkan suara pantun atau qasidah. Bisa dipahami? Bukan nyanyian. Kita lihat biar tambah jelas. Biar enggak salah paham nanti. Oh, berarti boleh dangdutan, enggak boleh. Boleh pakai musik, enggak boleh juga. Hanya rebana dipukul dengan pukulan yang sederhana yang intinya untuk menampakkan kebahagiaan. Kita lihat. Hukmu darbin nisa liduf min ajli i'lanin nikah. Hukum menabuh, hukum perempuan menabuh rebana dalam rangka untuk mengumumkan pernikahan. Jadi tujuannya biar orang tahu kalau ada pernikahan di situ itu loh. Paham ya? Tapi kalau sudah diketahui ada pernikahan, sebenarnya ini juga bukan perkara yang harus ya. Ini hanya sekedar menghibur aja. Untuk bolehnya boleh. Tapi kalau seandainya sudah diketahui tanpa harus memukul rebana ya enggak usah. Karena zaman sekarang itu rebananya antum tahu sendiri. Khawatirnya tercampur ada lonceng-loncengnya, kemudian nanti khawatir ada nyanyian dilantunkan, nasyid-nasyid. Paham ya? Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih memiliki karya tulis artikel mengenai hukum nasyid. Hukum nasyid enggak boleh. Paham ya? Yang boleh itu zawamil, semacam qasidah atau pantun itu. Yang dilantunkan yang kadang-kala apa? Untuk memberikan motivasi peperangan atau yang semisalnya. Kita lihat aja. Yustahabbu darbun nisa liduf. Dianjurkan kalau memungkinkan perempuan untuk apa? Menabuh rebana. Hatta ya'rifun nikah sampai hatta yu'rafun nikah sampai diketahui pernikahan. Wa yashtahar dan agar dikenal dan ketahui. Viral. Wa yakunu dzalika bainan nisa khassah, penting ini. Ini terjadi di antara perempuan saja, ini enggak campur baur. Kalau antum perhatikan dangdutan ini kan campur baur. Ada nyanyiannya, dangdutnya, ada musiknya, ada serulingnya ya kan? Ada trompetnya. Kalau ini enggak, ini khusus di tengah-tengah perempuan saja. Wala yakunu mashuban bimusiqa. Dan enggak boleh dicampur dengan musiko. Musiko itu musik. Paham ya? Dangdutan wala bi alatillah. Tidak boleh juga dengan alat-alat musik yang lain. Drum misalkan, trompet misalkan, seruling, enggak. Wala aswat muttaribat, dan juga tidak ada suara-suara yang mendayu-dayu, suara musik dangdutan misalkan. Wala ba'sa bi insyadin nisa asy-syi'r, ya kan? Boleh perempuan-perempuan tadi menyampaikan syair, pantun, puisi. Paham ya? Tentunya kalau kita di Indonesia ini ya sangat sulit kalau kita pakai bahasa Arab kan, lebih baiknya ya sebagaimana hukum asalnya, kalau enggak diperlukan udah cukup diumumkan pernikahan cukup. Karena khawatir nanti justru mereka menyerupakan pantun puisi Arab ini dengan pantun puisi Indonesia gitu loh. Sehingga nadanya nanti berbeda. Kalau pantun-pantun Indonesia juga ada juga kan. Nah, seperti itu. Kita lihat sini, kata beliau, bi insyadin nisa asy-syi'r. Paham ya? Bihadil munasabah, dikarenakan apa? Adanya barakallahu fiik acara tersebut. Bihaitsu la yasma'uhunna rijal, dengan catatan laki-laki enggak boleh dengar. Berarti di mana? Di ruang tertutup gitu loh. Cuman kalau orang-orang awam di sana memang kedengaran karena mereka ruang tertutup keras gitu, kasih pengeras, itu salahnya situ. Karena bicara orang awam loh, ya orang awam sana kan biasanya masih budaya seperti dilakukan mereka. Cuman mereka salahnya pakai pengeras. Jadi kadang kedengaran luar. Wa illa aslinya di dalam rumah. Lihat ini. Nah, wala yasma'uhunna rijal, dan upayakan semaksimal mungkin suara tadi tidak diperdengarkan untuk para lelaki. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, faslu ma bainal halal haram ad-duf was-saut fin nikah. Perbedaan, pemisah antara halal dan haram adalah apa? Rebana dan suara ketika pernikahan.
Ini khusus perempuan di ruang tertutup, nggak didengarkan oleh laki-laki. Syaratnya ketat sekali kan? Berarti kalau nggak memungkinkan dengan seperti ini, ya lebih baik kembali hukum asal nggak usah. Untuk bolehnya boleh dengan syarat tadi itu. Jadi kita nggak bisa mengharamkan ya. Untuk bolehnya boleh dengan syarat tadi itu. Tidak ada musik, tidak ada alat-alat musik yang lainnya, cukup rebana saja. Yang dilantunkan apa? Lantunkan dangdutan, nyanyian atau pantun-pantun tadi, pantun-pantun atau qasidah. Naam. Qala Syaukani fil Awtar fi dzalika dalilun ala annahu yajuzu fil nikah darbul adfaf wa raf'ul aswat bi syai'in minal kalam. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya diperbolehkan di dalam pernikahan menabuh apa? Rebana dan mengangkat suara dengan sesuatu dari ucapan yang dia ucapkan. Nahwu atainakum wa nahwi. Atainakum kami mendatangi kalian dan yang semisalnya. La bil aghani. Al-muhayyajah lisyurur. Tidak dengan nyanyian-nyanyian aghani, tidak dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu yang apa? Yang menghantarkan kepada kejelekan. Wal mustamila 'ala wasfil jamal wal fujur, yang mensifatnya apa? Sifat apa? Jamal, kecantikan wanita ini, kemudian mensifati sifat-sifat yang fujur, yang jahat, wa mu'aqatul khumur, dan juga apa? Pesta khamr, pesta minuman keras misalkan, seperti itu. Itu semuanya enggak diperbolehkan. Fa inna dzalika yahrum fin nikah kama yahrum fi ghairihi. Maka seperti itu haram dalam pernikahan dan juga haram pada acara yang lainnya. Wa kadzalika sa'irul malahi al muharramah. Dan seperti itu juga semua alat-alat musik yang diharamkan semua haram. Kecuali rebana tadi itu pun apa? Tidak dicampur dengan apa? Lonceng-lonceng dan semisalnya. Murni rebana. Dan itu pun di ruang tertutup, laki-laki enggak dengar, semuanya perempuan situ, silahkan. Jadi hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh, dengan catatan tadi itu. Mafhum? Kalau dikiaskan zaman sekarang ada trompetnya, serulingnya semua di ruangan perempuan, kemudian ada yang nyanyi itu nggak bisa dikiaskan. Beda. Makanya daripada melanggar syariat ya lebih baik amannya nggak usah. Kalau misalnya bisa diberi syarat yang sebutnya Syekh Shalih Fauzan, nggak ada larangan. Tapi kalau sampai bermudah-mudahan kemudian ada dangdutannya dan nyanyiannya jangan. Bisa dipahami ya? Naam. Ayyatuhal muslimah la tusrifi fi syira'il huli wal aqmishah bi munasabatil zawat. Penting ini. Wahai seorang wanita, jangan boros. Jangan boros dengan menghambur-hamburkan harta untuk membeli perhiasan dan pakaian-pakaian untuk acara pernikahan. Sederhana aja. Makanya yang paling sederhana kalau kita amati yang paham sunnah itu loh. Ya kan? Enggak neko-neko, enggak dipajang di halayak ramai ya kan? Nah, di dalam kalau seandainya ada tamu perempuan-perempuan ingin melihat masuk ke kamar, selesai. Itu yang paling sederhana. Jadi enggak ada istilahnya apa ya? Zaman sekarang misalnya dekor. Dekor itu mahal loh zaman sekarang, bisa puluhan juta loh ya kan? Ya enggak? Puluhan juta itu kan, kalau paling murah berapa gitu kan sudah jutaan. Ya kan? Nah, sederhana aja. Kalaupun seandainya mau ngundang tamu udah paling-paling tenda untuk tamu datang ya kan, yang laki-laki tempat sendiri, yang perempuan tempat sendiri. Kalau ada tamu perempuan mana? Mantannya perempuan mana suruh masuk ke dalam. Selesai. Yang mantan laki-laki nemu yang laki-laki, selesai. Aman, enggak terbebas dari apa? Perkara yang haram, selesai, udah simple. Paling-paling enggak sampai menghabiskan 50 juta. Kalau biasanya kalau acara-acara yang itu kan jutaan kan? Kalau zaman sekarang mungkin ada nggak yang sampai mencapai 50 juta itu acaranya? 4 hari acara itu loh. Kira-kira ada nggak sampai segitu? Yang jelas jutaan itu. Paham ya? Nggak usah 4 hari, sehari sekali selesai. Malam sebarkan undangannya atau sepekan sebelumnya, kemudian hari hanya acara, masak-masak misalkan, kemudian ngundang orang sekitarnya atau orang yang dikenal, udah makan-makan, selesai, pulang. Nggak ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru acara, ya kan? Jutaan nggak biasanya? Jutaan. Jadi itu penting sekali. Karena apa? Karena ternyata itu pemborosan dilarang dalam syariat. Ya namanya manusia pasti punya masa lalu lah. Cuman untuk masa depan yang udah paham syariat ini, ya sami'na wa ata'na gitu lah istilahnya ya. Diterapkan yang namanya istilahnya bukan pelit tapi irit. Ya kan? Pelitnya enggak pelit, ya kan? Pengiritannya penting gitu. Jangan sampai keluar harta banyak ternyata untuk acara ini. Padahal acaranya simpel aja aslinya. Aulim walau bisa lihat. Bikinlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Itu maksudnya bukan harus daging kambing, harus. Maksudnya walaupun sedikit pun bikinlah walimahan tersebut acaranya. Dibikin. Yang paling sederhananya bagaimana? Ya nasi putih misalkan, kalaulah seandainya enggak punya apa-apa, bikin nasi putih, ya kan? Telur ceplok misalkan sama sambal tempe pun jadi.
Itu kalau seandainya ya, itu masih paling minimalnya itu ada makanan untuk acara walimah udah sah gitu loh, nggak harus daging kambing. Ada lafaz aulim walau bisyah. Bikinlah walimahan walaupun dengan seekor kambing, itu nggak mengharuskan daging kambing. Cuman maksudnya walaupun dengan sesuatu yang sedikit bikin walimahan. Paham ya? Karena walimahan itu untuk mengumandangkan bahwasanya ada pernikahan. Si fulan bin alan ini nikah dengan fulanah bintu fulan itu loh. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sederhana, simple, selesai udah. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lihat sini. Fa inna hadza minal israf, karena seperti ini termasuk pemborosan. Jadi karena acara pernikahan beli emas langsung 5 kilo misalkan, Afan. Kebanyakan ya. Intinya banyak lah. Pakaian pun langsung harganya sekian-sekian juta misalkan. Apalagi nyewa pakaian misalkan. Sederhana aja. Sederhana aja. Yang laki-laki kalau misalkan istilahnya apa sudah paham syariat ya paling berjubah selesai, berjubah sorban, ya kan? Yang perempuan paling-paling kalau seandainya mau dihiasinya sederhana di dalam, di ruangan, ya kan? Pakaian sederhana, nggak perlu nyewa pakaiannya. Aman sudah. Setelah selesai udah. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, fa inna hadza minal israf alladzi nahallahu anhu wa akhbara annahu la yuhibbu ahlah. Ini termasuk bentuk pemborosan yang Allah Ta'ala larang darinya dan Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mencintai pelaku pemboros. Qala ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlaku boros. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang boros dan menghambur-hamburkan harta. Alaika bil i'tidal wa tarkul mubahah. Wajib atasmu untuk pertengahan, sederhana, sedang-sedang saja dan meninggalkan kemewahan. Bisa dipahami ya? Kemewahan itu mau sampai bertakalluf, berlebihan, membebankan diri nyewa sana nyewa sini, hutang lagi misalkan jangan. Jadi kalau seandainya dia mampunya hanya sederhana, bikinlah acara sederhana, nggak perlu hutang gitu loh. Selesai acara kan nggak ada tanggungan hutang gitu, itu yang paling bagus. Jangan hutang sana hutang sini, hutang sana hutang sini, akhirnya apa? Setelah selesai acara nggak nutup, apa ya? Nggak nutup, akhirnya pinjam di bank, akhirnya pinjol pinjaman online. Allahul musta'an. Itu hati-hati ya, acara sana kemari minjam sana minjam sini nyawa sana nyawa sini, ternyata di luar prediksi melebihi apa? Melebihi harga yang dia sewa ya kan? Kemudian acara selesai, uangnya yang dia dapatkan nggak nutup. Akhirnya pinjol, pinjaman online riba lagi. Sederhana aja sudah, bismillah. 10 juta masuk nggak biasanya? Masuk itu kalau mau acara yang sifatnya lebih besar dikit 10 juta udah aman itu. Tapi kalau seandainya kurang dari itu pun nggak masalah. Nasi putih, sambal tomat, tempe goreng, sah nggak? Sah. Lihat itu, simpel sekali. Ya semoga dimudahkan semua yang belum ya. Yang jelas posisinya semakin dia itu ngirit semakin bagus. Ingat-ingat bukan pelit tapi irit. Nah, itu syariat seperti itu, ngajarkan sesuatu yang tidak berlebihan. Semuanya dengan kadarnya yang diperlukan sesuai dengan kadar syariat. Mafhum? Naam. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, ta'atul mar'ah li zawjiha wa tahrimu ma'siyatiha lahu. Setelah pernikahan terjadi, sah suami istri, ada rambu-rambu lagi. Rambu-rambunya bagaimana? Wajibnya seorang wanita mentaati suaminya dan haramnya seorang wanita bermaksiat kepada suaminya. Lihat. Jangan suka banyak apa? Banyak tingkah, banyak acting, banyak gaya. Paham ya? Akhirnya apa? Durhaka dengan suaminya, mencaci maki suaminya, menghina suaminya, merendahkan penghasilan suaminya. Hati-hati. Suami banting tulang, peras keringat, keringat diperas, tulang dibanting pun, direndahkan penghasilannya. Jangan, syukuri. Ketika ada sedikit bersyukur, ketika banyak lebih bersyukur lagi. Caranya gitu. Itu solusi yang paling aman sudah. Tapi mencaci maki, menghina, wah kerja sepekan nggak dapat apa-apa, padahal udah dapat. Kemana aja dari pagi sampai sore kok nggak dapat apa-apa, padahal udah dapat. Syukuri sesuatu yang ada tersebut. Caranya seperti itu. Kalau sudah bisa mensyukuri yang sedikit, itu insya Allah ketika ada banyak dia lebih bersyukur lagi. Tapi ketika ada sedikit nggak bersyukur, berkeluh kesah, nyalahkan suaminya, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, itu salah. Paham ya? Salah. Itu nanti akan menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Paham ya? Nah, jadi saling mensyukuri, siap berjuang bersama. Ketika ada sedikit alhamdulillah, ketika ada banyak lebih alhamdulillahnya. Bisa dipahami? Seperti itu. Itu nanti akan mewujudkan keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Romantis, harmonis, dinamis. Saling pengertian, paham, seorang istri mentaati suaminya, tidak bermaksiat kepada suaminya dalam hal yang baik. Ingat-ingat, ketaatan ini dalam hal apa? Yang baik. Suami merintahkan yang baik, kok istri tidak taat,
sampai suami murka, suami marah, itu kalau malam hari, dalam hadis itu, sampai pagi hari dia belum mendapatkan keridhaan, dilaknat perempuan tadi. Bayangkan, itu ancaman khusus itu dalam artian perempuan yang durhaka dengan suaminya. Ingat-ingat ya, taatnya seorang wanita pada suami dalam hal apa? Baik innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu dalam hal yang baik saja dan tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap zat yang Maha Mencipta. Bisa dipahami ya? Nah, kita ambil dikit lagi biar pas titik itu. Yajibu 'alaika ayyatuhul muslimah, ayatuhal mar'atul muslimah, ta'atu zaujika bil ma'ruf. Wajib atasmu wahai seorang wanita muslimah mentaati suamimu bil ma'ruf dalam perkara yang baik. Ingat-ingat. Berarti kalau suaminya nyuruh perkara yang haram, boleh taat enggak? Enggak boleh. Lihat, perempuan mau puasa sunnah saja, seorang istri mau puasa sunnah, izin dulu bayangkan sama suaminya ketika suaminya ada. Izin dulu, boleh izin enggak? Kalau diizinkan lanjut, kalau enggak jangan nekat. Jadi harus izin dulu. Mas, Bang, boleh enggak puasa, Bang? Misalkan. Boleh enggak Mas puasa? Kalau si Abang tadi atau si Mas tadi bilang enggak boleh, ya enggak boleh. Ini kalau puasa sunnah. Bayangkan, izin dulu. Ini menunjukkan hak suami itu besar sekali dibanding hak istri. Walaupun hak istri harus ditunaikan juga oleh suami. Hadisnya mana hadisnya? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku merintahkan orang lain untuk sujud ke orang lain, aku perintahkan agar istri itu sujud kepada suaminya, bayangkan. Karena hak suami sangat besar. Paham ya? Dia kepala rumah tangga, tulang punggungnya. Paham ya? Mencari nafkah. Jadi dihargai, jangan diremehkan, jangan dibanding-bandingkan. Salah juga nih ya, karena banding-bandingkan. Ini dia melihat si fulan, Masya Allah orangnya kaya, kerjaannya simple, padat, pendek, tapi gajinya banyak, dibanding-bandingkan. Akhirnya merendahkan gaji suami. Salah juga itu. Paham ya? Jangan suka mandang ekonomi orang lain, iri dari ekonomi orang lain, jangan. Itu salah. Karena kalau sudah memandang ekonomi orang lain, iri dengan ekonomi orang lain, dia nggak akan bersyukur dengan ekonomi yang dia dapatkan. Adanya itu. Nanti nyepelekan suami, kerja kayak nggak ada hasilnya, si fulan itu lihat itu, kerjanya santai tapi gajinya besar. Jangan lihat si fulan sialan. Si istri tadi harus berjuang bersama suami tadi, saling menguatkan. Alhamdulillah, walaupun hari ini hasilnya segini, alhamdulillah syukuri, semoga nanti diberkahi. Caranya gitu, saling menenangkan, saling menghibur, itulah yang aman. Paham ya? Ingat-ingat ya, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Antum lihat orang lain kehidupannya Masya Allah, dimudahkan, kelihatannya nggak punya beban, nggak ada pikiran, itu sudah jatahnya. Yang bagaimana jatah kita disyukuri, yang sekarang antum miliki, yang kita miliki syukuri. Yang orang lain ini nggak usah iri gitu loh. Itulah yang bikin orang kadang repot, iri dengan rezeki orang lain, ya kan? Suami direndahkan, kerjaannya nggak jelas, melihat orang lain, tetangga sebelah misalkan, wah Masya Allah, Fulan bin Alan ini Masya Allah ya kerjaannya gini. Antum Mas kerjanya cuman ngeremehkan akhirnya. Ngeremehkan suami, jangan. Suami ini udah berusaha semaksimal mungkin loh ya. Sudah banting tulang, peras keringat. Tulang dibanting, keringat diperas, bayangkan itu. Menunjukkan kurang apa lagi? Syukuri. Kurang bersyukur berbahaya sekali. Yang terakhir, barakallahu fiik, an Abi Hurairah anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhatil jannah min ayyi abwabil jannah sya'at." Masya Allah, lihat. Ini jaminan bagi perempuan, lihat ini. Bagi para akhwat, para wanita yang sudah menikah, lihat ini jaminannya. Apabila seorang wanita sudah sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati ba'al suami, mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu yang manapun dia sukai. Lihat ini modalnya. Sholat 5 waktu, ya kan? Menjaga kemaluannya, mentaati suaminya. Maka apa? Dakhalatil jannah. Niscaya dia akan masuk surga min ayyi abwabil jannah sya'at. Dari pintu yang manapun yang dia sukai. Paham ya? Tapi kalau sudah enggak sholat 5 waktu, sholatnya kalau berling, tahu berling? Kober dan eling misalkan, Allahul musta'an. Ketika kerja, alasannya banyak alasan, wah kerjaan ini enggak mungkin ditinggal. Bisa padahal. Akhirnya apa? Sibuk dengan kerjaannya, lupa sholatnya. Hati-hati. Kemudian ketika tinggal kerja suami, dia malah selingkuh misalkan. Berzina, berarti enggak menjaga kemaluannya.
Ya kan? Dia ketika disuruh suaminya pada perkara yang baik, disuruh sholat malah mentak-mentak misalkan, durhaka. Nah, jaminannya berarti sebaliknya, ancaman neraka waliyadzubillah. Tapi kalau dia sholat 5 waktu, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannah sya'at. Niscaya dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana yang dia sukai. Masya Allah, ini jaminan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang berikutnya masih banyak pembahasannya. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.